Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Alfitria Nur Ekawati, mahasiswi Politeknik Negeri Ujung Pandang, program studi D4 Jasa Konstruksi, jurusan Teknik Sipil. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Ekonomi Teknik tentang mereview atau merangkum sebuah jurnal dengan tema Life Cycle Cost dengan dosen pengampu Rizky Hadijah Fahmi STMT. Jurnal yang akan kita bahas kali ini yaitu Analisis Life Cycle Cost pada bangunan rumah susun sederhana sewa di daerah istimewa Yogyakarta, yang ditulis oleh Eko Susilo pada tahun 2018. Adapun materi yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, landasan teori, ketiga, metodologi dan pembahasan, keempat, kesimpulan. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk mengakibatkan permasalahan baru, yaitu masalah permukiman di mana timbulnya peningkatan akan kebutuhan hunian yang terbentur pada lahan di perkotaan yang semakin terbatas dan nilai lahan yang semakin meningkat, serta mayoritas penduduk dari tingkat ekonomi yang rendah, menimbulkan pemukiman-pemukiman padat di kawasan pusat kota, industri, dan perguruan tinggi. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri menjadi salah satu kota besar dengan penduduk yang terus meningkat dan pembangunan rumah susun yang terus dilaksanakan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisa nilai ekonomis sebuah bangunan dengan mempertimbangkan biaya pengoperasian sepanjang umur hidup bangunan adalah metode life cycle cost atau biaya siklus hidup. Yang kedua itu landasan teori. Life Cycle Cost atau biasa disingkat dengan LCC merupakan biaya yang dibutuhkan oleh suatu bangunan selama umur rencananya. Life Cycle Cost dapat dirumuskan seperti di bawah ini, di mana LCC sama dengan BA ditambah BO ditambah BPP ditambah BD, di mana BA adalah biaya awal, di mana biaya awal adalah biaya perencanaan dan pelaksanaan bangunan, dan BO adalah biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan selama bangunan beroperasi. BPP adalah biaya pemeliharaan dan perawatan, yang dimana adalah biaya untuk perawatan dan penggantian komponen-komponen penyusun bangunan selama umur rencana bangunan. Dan BD adalah biaya demolisi, merupakan biaya penghancuran gedung yang dilakukan ketika sudah habis umur rencana bangunannya. Yang ketiga itu metodologi dan pembahasan. Adapun metode pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun tahap penelitian yaitu pengumpulan data, analisis data, kesimpulan, dan saran. Adapun kegiatan kali ini yaitu tentang pembangunan gedung rumah susun sewa Jongke dengan tahun anggaran 2011 dengan lokasi Padukuhan Jongke Kidul, Desa Sedangdadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun biaya awal pada penelitian ini yaitu biaya konstruksi. Dapat dilihat pada tabel berikut, dan biaya prakonstruksi dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun biaya operasionalnya dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun biaya pemeliharaan dan penggantiannya dapat dilihat dengan biaya pemeliharaan sebagai berikut, dengan biaya penggantian sebagai berikut. Adapun biaya demolisi penelitian berikut yaitu sebesar 6.744.226.954,57 rupiah. Adapun kesimpulannya yaitu life cycle cost atau biaya siklus hidup yang terjadi mulai dari perencanaan hingga umur ekonomis bangunan selama 50 tahun sebesar 113.963.999.873 rupiah, meliputi biaya awal atau biaya pembangunan sebesar 67.442.269.546 rupiah, biaya operasional sebesar 36.136.099.432 rupiah, dan biaya perawatan dan penggantian sebesar 9.797.552.532 rupiah, dan biaya penghancuran sebesar 603.514.329 rupiah.
Demikian presentasi review atau rangkuman jurnal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.